Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat rahayu untuk semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu ya, tamu guru besar kita di Asosiasi Reiki Indonesia, Mas Rudi ya. Kemarin yang banyak ditanya di grup BK itu, Mas Rudi kemana aja? Nah sekarang ini sedang di sini. Kemarin saya nggak tahu kemana dia. Naik dia gunung. Kemana nggak tahu. Di bertapa ini Mas. Bertapa? Bertapa. Oh ya, corona bertapa. Saya kan kalau di keramaian itu kan katanya kalau corona nggak boleh berkerumun kan. Iya. Ya. Oh, berarti lebih baik menyendiri gitu ya. Menyendiri. Mencari imajinasi yang lain. Betul. Nah, kali ini kita akan bahas tentang meditasi ya. Dulu kan info dari admin dulu tuh jarang menyebut meditasi, hanya energi kundalini. Betul. Nah, sekarang saya lebih banyak menggunakan meditasi dan mengkaitkan antara kundalini dan reiki. Reiki kundalini. Nah, apa sih meditasi di reiki kundalini? Nah, kita akan bahas. Ya. Dan sebelum kita panjang lebar bicara, yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah, terima kasih, dan share juga boleh ya. Boleh dong. Oke, Mas Rahim. Ini meditasi reiki kundalini saya praktekkan dan beberapa teman yang sudah belajar itu sangat bagus sekali, sangat bermanfaat, sehingga memudahkan kita untuk sehat, mengatur pikiran perasaan lebih cepat, akhirnya mudah bahagia. Nah, meditasi sendiri kalau menurut Mas Rudi gimana? Ya memang bagus. Kenapa kok dulu saya nggak fokus ke meditasi gitu kan? Karena kalau dulu itu seringkali banyak orang tuh pengennya ekspres. Oh gitu. Iya. Pengennya ekspres, dia pengennya itu stimulusnya langsung nih Mas Roy. Langsung disuntik gitu. Jadi makanya kemarin itu kalau aku menjelaskan ke orang gimana sih cara kundalini itu aktif, ya macam-macam. Salah satunya kan bisa meditasi. Nah selain meditasi memang booster energi di jalur sumsumnanya itu langsung, jadi langsung dipandu oleh masternya. Oh gitu. Jadi nggak perlu meditasi lebih banyak, namun dengan atonemen yang tepat bisa juga bangkit ya. Betul. Ini juga sering saya sampaikan begitu. Kalau memang ada kesulitan meditasi, ya menggunakan sarana yang tepat. Betul. Termasuk atonemen inisiasi. Ya. Terus belajar langsung kepada guru, minta atonemen langsung, itu akan lebih mempercepat bangkitnya. Iya memang. Jadi kalau orang itu melakukan meditasi, terkadang kendalanya kan banyak sekali ya Mas Rohim ya. Mulai dari yang susah fokus, susah khusyuk, susah apapun lah itu banyak kan gitu kan yang sekiranya orang disuruh untuk meditasi itu. Apalagi di perkotaan ya yang banyak motor ya. Betul. Banyak suara mobil, banyak pabrik, bising semua. Bising. Padahal sebenarnya gini, mereka terkendala itu karena kendalanya mereka nggak tahu sih, nggak tahu caranya. Padahal di situasi itu kita bisa kondisikan. Betul. Gitu ya? Bisa kita kondisikan. Entah itu sedang, meskipun gini, kalau orangnya memang bisa seperti itu, dalam kondisi mungkin sekitar 2 menit aja kita meditasi bisa. Contohnya kalau di perkotaan gitu kan ada lampu merah yang mungkin sampai 2 menit gitu. Ada yang lebih loh. Ada yang lebih semacam itu. Sampai bisa tidur mungkin. Nah itu bisa dimanfaatkan kayak semacam itu bisa kalau memang dia bisa menguasai dirinya. Punya teknik meditasi yang instan gitu ya. Jadi bisa saja dan boleh saja, dan itu sangat bagus. Justru sifatnya itu lebih, kalau dibilang abadi dalam tanda kutip. Maksudnya ya kalau dibilang lebih awet, ya kalau dengan meditasi. Sehingga kita lebih bisa menguasai seluruh organ kita, tubuh kita, energi dalam diri kita, kayak gitu. Nah tapi ya karena dulu saya nggak pernah jarang mengajarkan meditasi, fokus untuk meditasi ya memang karena alasannya itu tadi Mas Rahim. Karena ya banyak orang yang minta instan itu minta instan dan susah untuk fokus bermeditasi. Tapi mungkin eranya sekarang beda. Ini era pelan ya. Semuanya bisa dipakai ya. Tapi juga dulu di grup yang dulu itu juga sering ada PDF meditasi. Betul, ada. Mas Rudi sampaikan ya. Betul. Atau saya bagikan juga, ya. Jadi saya bagikan. Maaf saudara.
Sikat nggak tiga. Aku tuh itu aku masuk tingkat. Oke. Sampai mana tadi Mas? Sampai sebar e-book. Oh ya, oke. Ya. Dulu saya sempat membuatkan panduan untuk meditasi, tapi itu memang saya khususkan sebenarnya untuk peserta kelas online. Nah, peserta. Oh, ya. Terus akhirnya di grup. Betul. Gratisnya dibagi ya sama betul. teman-teman ya. Jadi di kelas online saya bagikan tentang gimana sih caranya bermeditasi. Karena memang kelasnya kan online gitu kan. Jadi tidak ada yang membimbing atau mengatur teman secara langsung. Atau temannya kan jarak jauh. Nah, supaya sinkron antara saya dengan murid yang mengikuti kelas, ya dilakukanlah meditasi semacam itu. Nah itu juga sangat berdampak pada mereka. Dan nyatanya mereka bisa mendapatkan sensasi meditasi yang beda ya. Sangat mudah daripada yang kan ada cerita begitu ya, ada sebelumlah baca e-book sebelum ini mendapatkan cara meditasi yang mudah di sini. Karena memang ya dikemas berdasarkan pengalaman. Ya. Gak tahu kalau di sana berdasarkan pengetahuan kan. Oh, iya. Kan asal beda. tahu, dibagi, dipraktekkan, nggak sesuai. Nggak sesuai. Karena kalau di sini di ARI ya kan, kita kan istilahnya ada motonya, gitu kan. Motonya kan harus mudah. Iya. Memudahkan. Memudahkan dan sesuai apa hasil akhir yang diinginkan. Betul. Meskipun simple, hasilnya tetap sama. Ya. Gitu. Nah, yang saya mau tanyakan ini sama Mas Rohim gitu kan. Sejauh ini bagaimana perkembangan di ARI sendiri? Maksudnya setiap murid ketika dia melakukan, maksudnya di attunement secara langsung dengan dia melakukan meditasi. Maksudnya apakah ada perbedaan yang signifikan antara murid yang belajar attunement Kundalini ini secara langsung, maksudnya datang ke sini kemudian Mas Rohim booster energinya, dengan orang-orang yang memang dia melakukan meditasi Kundalini yang diajarkan oleh Mas Rohim? Sama aja. Sama saja. Sama saja. Selama masih bisa kontak dengan saya baik secara tatap muka maupun jarak jauh dan mempraktekkan sesuai aturan yang disampaikan di panduan itu, hasilnya sama. Hasilnya sama saja. Ya? Sama saja, nggak ada masalah. Yang masalah itu yang nggak praktek. Itu dari dulu Mas. Itu kan kendala juga. Ada beberapa yang memang murid itu cuma cari ilmu. Kayak ibaratnya belanja ilmu tanpa dia mempraktekkan. Iya. Asal dapat tahu. pengetahuan. Tuh. Ceritanya seperti ini. Nah, katanya master begini. Tapi katanya doang. Katanya doang. Diambil. Oh ya. Ya, memang ada ya orang-orang seperti itu. Banyak. Banyak seperti itu. Nanti biasanya akan tahu sendiri, butuh sendiri ketika terjadi sesuatu dan akhirnya dia punya bahan yang untuk mengatasinya. Oh ternyata dulu pas diajarkan Reiki Kundalini itu bermanfaat untuk ini. Nah baru dipakai. Baru kemudian kadang ada yang baru mencari lagi. Nah dulu saya pernah belajar ini loh Master. Ada yang semacam itu. Dibuka-buka. Iya, dulu saya pernah belajar ini tapi saya lupa. Bahkan ini terjadi saya yang kemarin ikut gitu ya, ada beberapa yang saya sudah subscribe 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu loh. Baru tersadar sekarang. Bayangkan berapa banyak ilmu yang dia lalaikan. Iya. Dia kesampingkan. Kesampingkan. Padahal ini bermanfaat untuk masa depan gitu ya. Betul. Jadi untuk kesehatan, untuk macam-macam lah. Macam-macam. Jadi kalau Kundalini ini kan sebenarnya saya inisiasi kenapa kok Kundalini yang saya fokuskan di ARI gitu kan, sebagai kalau ibaratnya kayak diferensiasinya. Jadi di ARI ini yang kita tekankan adalah Kundalini. Kenapa ya? Karena dengan Kundalini ini spiritnya dapat. Iya. Karena ini ilmu tinggi, ilmu luar biasa yang dulu menjadi rahasia para leluhur ya. Kemudian akhirnya terpaksa diajarkan. Awalnya begitu. Nah, kita mengajarkannya dengan tidak terpaksa. Dengan sukarela. Iya. Karena kita berniat berbagi manfaat. Betul. Gitu ya. Ya, selain itu Kundalini juga ketika bisa ibaratnya seseorang itu bisa memanfaatkannya dengan benar. Manfaatnya gak hanya sekedar jiwanya, spiritnya yang bagus, spiritualnya yang bagus, tapi seluruh lingkup kehidupan juga dapat. Makanya terpengaruh ya. Iya, makanya saya fokuskan waktu itu ARI harus ada fokusnya,
yaitu fokusnya di Kundalini gitu. Dan salah satu juga penyebab kenapa saya pada akhirnya memilih untuk Kundalini yaitu banyak guru-guru master-master itu atau bahkan murid-murid saya sebelumnya mengaku bahwa Kundalini itu susah. Nah, padahal kan nggak sesusah itu ya. Mas Rudi penasaran ya, susahnya di mana? Dicari, ternyata nggak ada yang susah. Ada kunci mudahnya. Nggak ada yang susah lah ya. Selama mau belajar nggak ada yang susah. Tetap bisa. Mungkin untuk segmen ini itu dulu ya mungkin ya. Kita bagi-bagi lah ya. Nanti segmen berikutnya kita bahas yang lebih seru ya. Yang lebih seru lagi. Gitu. Terima kasih yang belum subscribe, silakan subscribe. Semoga kita semua selalu sehat, sukses dan bahagia selalu. Dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rudi. Ya.